Majlis, tempat yang menjadi tempat turunnya rahmat, tempat yang menjadi tempat turunnya berkah, tempat yang menjadi tempat turunnya hidayah, tempat yang menjadi tempat turunnya maghfirah. Yang dimana majlis-majlis perkumpulan pada malam hari seperti ini, inilah peninggalan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, jikalau kalian ingin tahu seperti apa perkumpulan Nabi Muhammad SAW, maka lihatlah pada malam hari ini kita duduk di majelis ini. Seperti inilah dulu perkumpulan Nabi Muhammad bersama para sahabat-sahabat. Majelis-majelis seperti ini adalah peninggalan Nabi Muhammad. Majelis-majelis seperti ini adalah warisan daripada baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewarisi harta. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, dinar, dirham, emas, permata, jabatan, kekuasaan. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Warisan Nabi Muhammad majlis-majlis ilmu. Warisan Nabi Muhammad majlis-majlis zikir. Warisan Nabi Muhammad adalah ilmu, amal, akhlak, adab, wara', khauf, khasyah, ikhlas, zuhud, ibadah, qanaah. Para ulama, para kiai, para ustaz, beliau-beliau adalah warisan dan pewaris baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita duduk pada malam hari ini untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Kita duduk pada malam hari ini untuk menerima warisan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketika kita mendapatkan warisan Nabi Muhammad, apakah ada warisan yang lebih mahal? Apakah ada warisan yang lebih bernilai? Warisan yang lebih berharga selain daripada warisan Nabi Muhammad? Tidak ada warisan yang lebih mahal, tidak ada warisan yang lebih berharga, tidak ada warisan yang lebih utama, tidak ada warisan yang lebih bernilai selain daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Abdullah bin Mas'ud, bukankah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah Abu Hurairah pergi ke pasar? Abu Hurairah pergi ke pasar, kemudian Abu Hurairah berkata kepada orang-orang pasar, "Wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad." Orang yang berdagang berhenti berdagang, yang punya toko menutup tokonya, mereka semua pergi ke masjid. Ketika mereka pergi ke masjid, mereka tidak melihat sedang dibagi-bagikan harta, mereka tidak melihat sedang dibagi-bagikan pakaiannya Nabi Muhammad, atau harta Nabi Muhammad, atau pedang Nabi Muhammad, atau perisai Nabi Muhammad. Tidak. Ketika mereka sampai di masjid, yang ada adalah halaqah-halaqah, lingkaran-lingkaran orang-orang yang sedang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun orang-orang pasar berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, mana katamu sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad? Kami tidak melihat sedang dibagikan harta, kami tidak melihat sedang dibagikan emas, permata, dinar, dirham. Yang ada hanyalah perkumpulan-perkumpulan orang yang sedang menuntut ilmunya Allah." Apa kata Abu Hurairah? Majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, itulah warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini di majlis ilmu yang penuh dengan keberkahan ini, duduk berkumpul bersama para ulama, duduk berkumpul bersama orang-orang soleh, duduk berkumpul bersama para habaib, duduk berkumpul bersama para kiai. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man zara 'aliman faka'annama zarani, man safaha 'aliman faka'annama safahani, man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah." Apa kata Rasulullah? Man zara 'aliman, siapa orang zara yang berkunjung, man siapa orang yang berkunjung, siapa orang yang datang, siapa orang yang berkunjung, yang mendatangi aliman, orang alim, maka nama zarani, seakan-akan dia berkunjung kepadaku. Ente datang ke ulama, ente datang ke para ustaz, ente datang ke para kiai, seakan-akan ente datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man safaha aliman, barang siapa yang mencium tangan orang alim, mencium tangan para ustaz, mencium tangan para kiai, mencium tangan para pewaris Nabi Muhammad, mencium tangan para penyambung lidah Nabi Muhammad, maka anda masuk bahan. Seakan-akan kalian mencium tanganku, kata Rasulullah SAW.
Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ngomong-ngomong tentang mencium tangan ulama, tentang mencium tangan orang soleh, dalam kitab Tajul Arsh diceritakan dulu di India ada seorang wali besar, seorang ulama besar, seorang wali yang menyeduh, namanya Habib Muhammad Maulad Danggal Al-Abbas. Ini Habib Muhammad tinggalnya di hutan, saudara-saudara. Beliau nggak pernah pakai baju, tinggalnya di hutan. Setiap hari orang-orang Hindu datang sowan sama beliau. Pulang dari hutan, kebanyakan orang-orang Hindu ini semuanya masuk Islam. Akhirnya Raja Hindu ketika itu marah. Kemudian Raja Hindu mendatangi Habib Muhammad. Raja Hindu berkata, "Ya Habib, kalau engkau tidak berhenti memasukkan rakyatku masuk ke dalam agamamu, besok aku akan datang kembali membawa pasukan gajah yang banyak dan aku akan meratakan di hutan dengan tanah." Apa jawab Habib Muhammad? Jawab beliau, "Silahkan wahai raja, silahkan datang, bawa engkau punya pasukan yang banyak." Besoknya raja tersebut datang bawa pasukan gajah yang banyak. Kemudian Habib Muhammad Al-Abbas, beliau memerintahkan nyamuk-nyamuk yang berada dalam hutan untuk apa? Untuk melawan pasukan gajah tersebut. Ini nggak masuk akal. Masa nyamuk mau lawan pasukan gajah? Tetapi dengan izin Allah, nyamuk-nyamuk yang ada di hutan tersebut mengalahkan, meluluh lantahkan, menghancurkan pasukan gajah milik Raja Hindu tersebut. Nah, singkat cerita, ketika ini Raja Hindu melihat karomah daripada Habib Muhammad, Raja Hindu pun berjanji setiap hari Jumat akan datang ke Habib Muhammad untuk membawakan makanan, dan setiap raja datang bawa makanan, pulang dari situ, itu raja mencium tangannya Habib Muhammad. Padahal ini Raja Hindu. Akhirnya meninggal ini raja, saudara-saudara. Ketika ini raja meninggal, orang Hindu kalau meninggal apa? Dikubur atau dibakar? Dibakar. Ketika jasad ini raja dibakar, semua jasadnya hancur jadi abu kecuali tangan dan hidungnya ini raja yang tidak hancur. Berkali-kali dibakar nggak hancur. Akhirnya keluarga kerajaan datang ke Habib Muhammad. Ini keluarga kerajaan bilang, "Ya Habib, jenazahnya ini raja berkali-kali dibakar tapi tidak terbakar. Semuanya hancur jadi abu kecuali tangan kanannya dan hidungnya itu raja yang tidak hancur." Apa kata Habib Muhammad? Bagaimana mungkin tangan dan hidung raja tersebut bisa hancur, sedangkan setiap Jumat raja tersebut selalu mencium tanganku, sedangkan aku setiap hari yakdotan dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar mencium tangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba engkau bayangkan, orang Hindu tangannya mencium tangan orang alim, tangannya mencium tangan orang soleh, tidak bisa terbakar dengan api. Saudara, bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad SAW? Jikalau kita sering musafahah atau mencium tangan daripada orang-orang soleh, tangan daripada ulama. Waman jalasa aliman, dan barang siapa yang duduk berkumpul bersama ulama, berkumpul bersama orang-orang soleh, maka annama jalasani fi dunya, maka seakan-akan orang yang duduk dengan ulama tersebut duduk denganku di dunia. Barang siapa yang duduk denganku di dunia, kelak di akhirat akan aku dudukkan dia bersamaku. Bersama siapa? Bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi saudara-saudara, kadar kedekatan engkau, kadar jarak jauh atau dekatnya engkau kelak di akhirat dengan Nabi Muhammad, itu menurut jarak jauh atau dekatnya engkau di dunia dengan para ulama, dengan orang-orang soleh, dengan majlis-majlis taklim, dengan majlis-majlis ilmu. Kalau di dunia engkau dekat dengan ulama, dekat dengan para ustaz, dekat dengan para kiai, dekat dengan para habaib, dekat dengan orang-orang soleh, selalu duduk di majlis-majlis ilmu, selalu duduk di majlis-majlis zikir, tidak diragukan di akhirat engkau pun akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tetapi kalau di dunia engkau jauh dari ulama, jauh dari orang-orang soleh, jauh dari para ustaz, jauh dari para kiai, jauh dari para habaib, jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, jauh dari majelis sholawat, jauh dari majelis maulid, lidahmu kering daripada membaca Al-Quran, lidahmu kering daripada berzikir, daripada mengucapkan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tanjid, lidahmu kering dari sholawat,
dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh. Saudara-saudara, kita dengan para ulama tidak akan pernah sama. Jangan pernah dengar orang yang comornya suka ngomong, oh kita sama ustaz itu sama, kita sama kiai itu sama, kita sama habib itu sama. Orang bodoh, orang goblok kalau dia ngomong seperti itu. Siapa yang bilang tidak sama? Yang bilang tidak sama bukan ustaz, yang bilang tidak sama bukan kiai, yang bilang tidak sama bukan para salafus saleh, bukan para tabi'in dan tabi'in, bukan para tabi'in, bukan para sahabat, bukan juga Nabi Muhammad. Tapi yang mengatakan bahwasanya para ulama dengan kita tidak sama adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun." Kata Allah, katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu? Apakah sama para ulama? Apakah sama para ustaz? Apakah sama para kiai? Apakah sama para orang soleh dengan orang-orang biasa seperti kita? La yastawuna abada, la fid dunya wala fil akhirah. Tidak akan pernah sama kita dengan para ulama, tidak akan pernah sama kita dengan para ustaz, kita dengan para kiai, kita dengan para habaib, kita dengan orang-orang soleh. Kata Allah, tidak akan pernah sama, la fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Saudara-saudara, para ulama, orang-orang soleh, duduknya ibadah, makannya ibadah, mandinya ibadah, perkara-perkara ibadah, perkara-perkara mubah yang beliau lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidurnya sia-sia, makannya sia-sia, mandinya sia-sia. Para ulama, orang-orang soleh, mereka melangkahkan kaki mereka, setiap langkahan kaki tersebut dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Memandang wajah ulama, memandang wajah orang soleh, sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah, "Nadruka ila wajhil 'alim nadratan fa fariha biha fa khalaqallahu min tilka nadra malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah." Orang yang memandang wajah ulama, orang yang memandang wajah orang yang berilmu dengan pandangan bahagia, dengan pandangan kegembiraan, maka dari setiap pandangan tersebut akan Allah ciptakan malaikat yang mohonkan ampun atas dosa orang yang memandang orang alim tersebut. Malaikat itu akan bersujud kepada Allah sampai datangnya hari kiamat, dan malaikat itu tidak akan mengangkat kepalanya sebelum Allah mengampuni dosa orang yang memandang wajah orang alim tersebut. Memandang wajah ulama, sampai-sampai di zaman Al-Imam Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ketika itu ditimpa musim kemarau, saudara-saudara. Ketika ditimpa musim kemarau, orang-orang kumpul untuk sholat istisqa, kumpul untuk sholat minta hujan. Berkali-kali sholat, tapi hujan nggak juga turun. Ada satu anak muda, dia mengangkat tangan dan dia berdoa, "Ya Rabb, bihaqqi ma fi ra'si inzil matar." Ya Allah, demi hak yang ada dalam kepalaku, turunkan hujan. Tiba-tiba turun hujan, saudara-saudara. Nah, ini orang-orang kampung tadi yang sholat istisqa, mereka datang kepada anak muda. Mereka berkata, "Ya gulam, wahai anak muda, kami berkali-kali sholat istisqa, berkali-kali sholat minta hujan, hujan nggak turun. Tetapi kamu satu kali berdoa, satu kali bermohon kepada Allah dengan membawa hak yang ada dalam kepalamu, Allah terima engkau punya doa. Memangnya ada apa dalam kepalamu?" Anak muda tersebut berkata, "Di dalam kepalaku ada kedua bola mata, yang dimana kedua bola mata ini pernah aku gunakan untuk memandang wajahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Maka dengan keberkahan kedua mata yang pernah memandang wajah ulama, yang pernah memandang wajah orang soleh, maka aku bawa kedua mataku ini menghadap Allah dengan harapan Allah menerima doaku, dan Allah pun menerima doaku dengan sebab kedua mata yang pernah memandang wajah ulama, memandang wajah wali, memandang wajah orang soleh." Jadi tidak sama ente memandang wajah ulama dengan memandang wajah orang-orang yang bodoh. La fid dunya, di dunia keadaannya tidak sama, derajatnya tidak sama, di akhirat pun tidak sama. Di akhirat para ulama Allah berikan 700 derajat, ma baina darajat ini masiratu khamsani ayyam, yang dimana di antara dua derajat Allah jaraknya di antara derajat pertama dengan derajat kedua
derajat kedua dengan derajat ketiga, derajat ketiga dengan derajat keempat. Di antara dua derajat jaraknya 500 tahun perjalanan kaki. Maka bagaimana mungkin kita akan menyamakan diri kita dengan para ulama? Bagaimana mungkin kita akan mensejajarkan kedudukan kita orang yang bodoh dengan beliau-beliau para ulama dan orang-orang soleh? Sampai-sampai dikatakan famal hayat illa li ahlil ilm wa mal mautu illa li ahlil jahl. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu, dan tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh. Al-jahlu qabla mauti mautun li ahli fa ajsaluhum qabla al-quburi kuburu. Orang-orang yang bodoh sebelum kematian datang sesungguhnya mereka telah mati. Jasad mereka sebelum dikubur sesungguhnya jasadnya telah terkubur. Al-alim hayatuhu abadan. Orang-orang yang berilmu hidup mereka abadi selama-lamanya. Bukan berarti mereka tidak mati, bukan berarti mereka enggak hancur, bukan berarti mereka enggak binasa. Mereka mati, jasad mereka hancur, raga mereka hancur, nama mereka terpampang di batu nisan. Akan tetapi mengenang mereka akan abadi selama-lamanya. Contoh saudara-saudara, ibunda Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha. Beliau meninggal di Abwa. Al-Abwa al-Qariyah baina Makkah wal Madinah. Abwa adalah satu desa kecil yang berada di antara Makkah dan Madinah. Ketika itu sebelum beliau wafat, Rasulullah berumur 7 tahun. Apa syair beliau sebelum beliau wafat? Ibunda Rasulullah, beliau mengeluarkan syair. Apa syair beliau? Beliau berkata, kullu hayyin mayyit wa kullu jalilin bal wa kullu kibarin yafna. Ana mayyitatun fa dzikri bak faqad taraktu khaira wa waladtu tuhra. Apa kata ibunda Nabi Muhammad? Beliau berkata, kullu hayyin mayyit, segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Sebagaimana dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu yang berjiwa, segala sesuatu yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun illa wajha, segala sesuatu zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan musnah, akan hancur, akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu jadidin bal, kata beliau, segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Rumah barumu tidak akan baru selama-lamanya. Baju barumu tidak akan baru selama-lamanya. Ada masanya dia usang. Kullu kibarin yafna, semua orang tua pasti mati. Semua orang tua pasti hancur. Semua orang tua pasti binasa. Ana mayyitatun, kata beliau, aku nanti pasti jadi mayat. Aku nanti pasti mati. Wadikri bak, tetapi walaupun aku mati, mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tuhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad pasti akan mengenang ibunda Nabi Muhammad. Setiap orang yang mengingat Nabi Muhammad pasti akan mengingat ibunda Nabi Muhammad. Tidak bisa dilepaskan mengenang Nabi Muhammad dengan mengenang ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitupun para ulama, begitupun para aulia, begitupun orang soleh. Walaupun mereka telah wafat, walaupun mereka telah meninggal dunia, akan tetapi mengenang mereka akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka meninggalkan nasihat, mereka meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani telah wafat ribuan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini dan sampai nanti hari kiamat beliau hidup di dalam al-bunyahnya, beliau hidup di dalam futuhul ghaibnya, beliau hidup dalam fathur rabbaninya, beliau hidup di dalam ad-diwannya, beliau hidup dalam sirrul asrarnya, beliau hidup dalam usul as-sabanya. Asy-Syaikh bin Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, beliau wafat ribuan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Hizbul Bahar, Hizbul Nasrnya,
beliau hidup dalam mafakhirul aliyahnya, beliau hidup dalam sirrul jalil fi khawasi hasbunallah wa ni'mal wakilnya. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu wafat ribuan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, beliau hidup dalam Bidayatul Hidayahnya, beliau hidup dalam Minhajul Abidinnya, beliau hidup dalam Miyarul Ilmnya, beliau hidup dalam Al-Wajiznya, beliau hidup dalam Al-Wasitnya. Seperti itulah para ulama, seperti itu orang-orang soleh, yakni a'yanuhum mafqudah wa amthaluhum fil qulub mawjudah. Walaupun jasad mereka hancur, walaupun raga mereka binasa, walaupun mereka telah tiada, akan tetapi mereka akan selalu dikenang selama-lamanya. Kenapa? Karena beliau meninggalkan kebaikan, beliau meninggalkan manfaat, beliau meninggalkan ilmu, beliau meninggalkan hikmah, beliau meninggalkan nasihat. Oleh karenanya saudara-saudara, wasiat saya, nasihat saya untuk semua hadirin yang ada di sini, jangan kau jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari majelis-majelis taklim, jangan jauh dari majelis-majelis zikir. Di akhir zaman seperti ini, fitnah, kerusakan terjadi di mana-mana, perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, mabuk di mana-mana, narkoba di mana-mana, maksiat di mana-mana, mungkarat di mana-mana, dhalalat di mana-mana, sayiat di mana-mana, mukhalafat di mana-mana. Banyak orang yang lupa kepada Allah, banyak orang yang lalai, banyak orang yang sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan urusan harta, pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan, sehingga lupa kepada akhirat, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian bapak-bapak zaman sekarang, pagi, siang, sore, malam sibuk mencari nafkah, sibuk mencari uang untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian, tetapi kalian lupa memberi makan jiwa, hati dan ruh anak-anak kalian. Jikalau kewajiban kita sebagai orang tua hanya memberi makan jasmani daripada anak-anak kita, maka tidak ada bedanya kita dengan binatang, saudara-saudara. Binatang, dia memberi makan anak-anaknya, binatang memberi makan jasmani anak-anaknya. Akan tetapi yang membedakan kita dengan binatang, kita lebih wajib daripada memberi makan jasmani anak-anak kita, yaitu memberi makan jiwa, hati anak-anak kita. Apa makanan hati? Apa makanan jiwa? Apa makanan ruh? Makanan jiwa, makanan hati, makanan ruh anak-anak kita adalah ilmu. Hati, jika hari tidak kena ilmu, hati tersebut menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kita sebagai bapak-bapak, telah berapa lama kita menjadi sebab hati anak-anak kita mati? Ibu-ibu zaman sekarang, kalian para ibu-ibu, kalian tahu di mana letak lemari kalian, kalian tahu di mana letak kursi kalian, kalian tahu di mana letak kompor kalian, tapi kalian tidak tahu di mana letak anak perempuan kalian ketika malam. Kalian ibu-ibu, intan, emas, permata, uang, berlian, perhiasan, kalian kunci rapat-rapat dalam lemari. Tapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Bukankah sebagai seorang ibu, kalian adalah madrasatul ula, mu'addibah, mudarrisah, mu'allimah lil abna? Kalian adalah madrasah pertama, guru pertama, pengajar pertama, pendidik pertama bagi putra-putri kalian. Di akhir zaman, fitnah, kerusakan di mana-mana, maksiat di mana-mana. Engkau pengen selamat, ikuti para ulama, ikuti orang-orang soleh. Rasulullah bersabda, kun aliman, hei sekalian umatku, jadilah engkau orang alim, jadilah engkau orang yang berilmu. Habib, saya nggak bisa jadi orang berilmu, nggak bisa jadi orang berilmu. Kun muta'alliman, jadilah santri, jadilah penuntut ilmu. Habib, saya udah nggak bisa jadi penuntut ilmu, nggak bisa jadi santri, nggak bisa jadi penuntut ilmu. Kun mustami'an, jadilah pendengar ilmu, jadilah pendengar nasihat, pendengar hikmah, pendengar kalam para ulama. Tapi saya nggak punya waktu untuk mendengarkan nasihat para ulama, nggak punya waktu untuk mendengarkan nasihat para ulama. Jadi yang terakhir, kun muhibban, jadilah pecinta, pecinta para ulama, pecinta orang-orang soleh, pecinta para ustaz, pecinta para kiai, pecinta para habaib. Itu pilihan terakhir bagi, tidak ada pilihan setelah itu. Wala takun khamisan, jangan engkau jadi golongan yang kelima. Siapa golongan yang kelima? Ustaz bukan, ulama bukan, orang alim bukan, guru bukan, santri bukan, pendengar ilmu bukan, pecinta bukan, malah menjadi membenci para ulama,
malah menjadi pembenci para ustaz, malah menjadi pembenci para kiai. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang soleh. Ikuti beliau-beliau, bagaimana ilmu beliau, akhlak beliau, adab beliau, budi pekerti beliau. Ambil intifa, jadikan beliau-beliau sebagai teladanmu, sebagai uswahmu, sebagai qudwahmu, teladanmu, pedolamanmu, idolamu. Ambil manfaat, ambil ibroh, ambil pelajaran dari beliau-beliau para ulama. Ikuti bagaimana jalan hidup mereka, walaupun kita tidak sepenuhnya mengikuti beliau-beliau. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, "Fasa' fi ma sa'u washrab ma'al qaum ma hum ala yahbuk rabbak mithla ma qad habahum." Ikuti beliau-beliau para ulama, para orang soleh. Ikuti beliau-beliau sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah. Ikuti amal beliau, ikuti akhlak beliau, adab beliau, ibadah beliau. Walaupun kita tidak sepenuhnya bisa mengikuti beliau. Siapa yang bisa mengikuti beliau-beliau, para aulia, para habaib, para ulama? Kita bisa mengikuti datuknya, kakeknya Asegaf, kakeknya Idrus, kakeknya Al-Habsyi, kakeknya Al-Abbas, kakeknya bin Yahya, kakeknya bin Syahab, bagi Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi. Beliau di usia 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Bisa kita ikuti, bisa kita ikuti beliau. Salata wa salatina sanatan lam yanam la lailan wala naharan. Beliau bagi Muqaddam 33 tahun tidak tidur, tidak di siang hari, tidak juga di malam hari. Kenapa 33 tahun tidak tidur? Orang-orang bertanya, "Ya Imam, kenapa engkau selama 33 tahun tidak tidur?" Apa jawab beliau? "Bagaimana mungkin saya bisa tidur? Setiap saya melihat ke kanan, saya melihat surga. Setiap saya melihat ke kiri, saya melihat neraka. Setiap saya melihat ke atas, saya melihat arsy Allah Subhanahu wa taala." Kita tidak bisa mengikuti beliau-beliau. Bisa engkau mengikuti Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Abi Bakar Al-Idrus, usia 4 tahun, apa usia 6 tahun, beliau berpuasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Usia 6 tahun, bapak-bapak, ibu-ibu, usia 6 tahun puasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Makanya kalau ada orang yang puasanya hebat, saya nggak heran. Karena dari golongan kami, Habib Abdullah bin Abi Bakar Idrus, usianya 6 tahun puasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Di usia 10 tahun beliau naik puasanya menjadi 4 tahun dan cuma berbuka dengan 4 butir kurma. Berarti 1 tahun buka puasa cuma pakai 1 butir kurma. Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas, 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Jadi kita orang paling banyak 40 kali bolak-balik ziarah baca Yasin 40 kali. Saya nggak heran. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Nah, kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya amalan-amalan beliau, tetapi sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, pelan-pelan kita ikuti beliau-beliau. Nah, dengan kita mengikuti beliau-beliau, apa kata Al-Habsyi? Maka Allah akan memberikan kepadamu apa-apa yang Allah berikan kepada beliau. Jikalau beliau-beliau Allah berikan rahmat, engkau yang mengikuti beliau-beliau pun akan Allah kasih rahmat. Beliau-beliau Allah kasih hidayah, engkau pun Allah kasih hidayah. Beliau-beliau Allah kasih keramat, engkau pun yang mengikuti beliau-beliau akan Allah beri keramat. Contoh, di daerah kami di Sulawesi, di tempat kami ada guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat di Sulawesi Tengah. Nah, beliau punya murid, saudara-saudara. Beliau punya murid namanya Haji Amin. Jadi Al-Khairat dulu itu dari kayu. Al-Khairat dari kayu, di atas tempat santri, di bawah kantornya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ini Haji Amin. Kalau Habib Idrus panggil Amin, dia nggak turun lewat tangga, dia loncat dari atas ke bawah. Kenapa? Dia nggak mau buat gurunya nunggu terlalu lama. Saya di pondok manggil santri sampai teriak-teriak 1 jam baru sampai. Nah, itu Haji Amin. Satu waktu ikut Habib Idrus dakwah naik perahu di tengah laut.
imamahnya Habib Idrus, sorbannya Habib Idrus jatuh. Ketika imamah Habib Idrus jatuh, Haji Amin gak pakai disuruh, langsung Haji Amin loncat di tengah laut. Haji Amin loncat, dia ambil imamah Habib Idrus, dia naik ke atas perahu. Ketika dia naik di atas perahu, semua orang yang di perahu itu melongok. Dia kaget, kenapa? Tidak ada sedikit pun basah. Ternyata Haji Amin jalan di atas laut. Kenapa Allah kasih keramat? Allah kasih keramat karena mengikuti Shahibul keramat. Maka ikuti beliau-beliau, para ulama, orang soleh, jangan jauh, khususnya para habaib. Nah, di Wonosobo, saya dengar banyak para habaib. Ikuti beliau-beliau, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Pekalongan ada Habib Bagir Lampos, ada keluarga besar Shahibul Hol, kemudian ada Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian di daerah Semarang ada keluarga besar Toha Putra. Kemudian di daerah Jawa Tengah banyak para habaib, apalagi di Pekalongan, di Pemalang, di Tegal ada keluarga besar Shahibul Hol Haddad. Di Wonosobo banyak para habaib. Jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, ahli baitika safinatun Nuh, keluargaku, anak cucuku bagaikan perahunya Nabi Allah Nuh. Siapa yang naik selamat, yang tidak naik tidak akan pernah selamat. Engkau pengen selamat, cintai, ikuti anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, hum itrati khuliqu min tinati fawailun lil mukadzibina bi fadlihim man ahabbahum ahabbahullah man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Barang siapa yang mencintai mereka anak cucuku, maka Allah akan mencintai mereka. Barang siapa yang membenci mereka anak cucuku, maka Allah akan membenci mereka. Awas, jangan sampai ada dalam hatimu rasa benci, walaupun sebesar biji zarrah. Engkau benci kepada habaib, engkau benci kepada anak cucu Rasulullah. Dipastikan asyarullah yaumal qiyamah yahudiyan qala in shoma wa shalla ya Rasulullah. Kila in shoma wa shalla ya Rasulullah. Qala in shoma wa shalla. Kamu mati dalam keadaan membenci habaib, mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah. Di akhirat Allah bangkitkan engkau menjadi golongan orang-orang Yahudi. Sahabat bertanya, insya-Allah sholat Rasulullah. Walaupun orang itu sholat, walaupun orang itu puasa, insya-Allah sholat. Walaupun orang itu sholat, walaupun orang itu puasa, kalau dia mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, di akhirat Allah bangkitkan, Allah golongkan menjadi orang-orang Yahudi. Jangan pernah engkau mengaku aswaja, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ari, Maturidi, mazhab Syafi'i, benci habaib, benci anak cucu Rasulullah, bohong, pendusta itu. Kalau ada orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah terus benci sama habaib, benci sama anak cucu Rasulullah, bohong Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, pendusta, pembohong, penipu itu orang. Jangan sampai benci pada anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para habaib ada yang tegas, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang tegas, seperti imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab. Ada yang lembut seperti guru besar kami Al-Habib Lutfi bin Yahya. Saya tanya, jawab semua yang keras. 8 tambah 2 berapa? 7 tambah 3 berapa? 6 tambah 4 berapa? 9 tambah 1 berapa? 5 tambah 5 berapa? Hasilnya sama? Sama nggak? Hasilnya sama. Cara pembagiannya sama berbeda. Seperti itu para habaib. Tujuannya sama, cara-caranya beda. Ada yang dakwah dengan qasidah seperti guru kita Habib Syekh Abdul Qadir Segaf Solo. Ada yang amar ma'ruf nahi munkar yang tegas seperti guru kita Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab. Ada yang dakwahnya lembut seperti guru kita Habib Lutfi Yahya. Beliau-beliau walaupun beda caranya tetapi satu tujuan. Walaupun berbeda satu tujuan. Apa itu? Menegakkan agama datuknya
menegakkan agama kakeknya baginda Nabi besar Muhammad. Nah pertanyaannya, kita ini siapa kok mau mendikte beliau-beliau? Kita siapa mau mendikte beliau-beliau? Oh harus berisik begini, atau harus berisik begini. Kita siapa? Kita ini siapa mau mendikte beliau-beliau? Ulama bukan, ustaz bukan, anak cucu Rasulullah bukan, kok mau mendikte beliau-beliau? Nasihat saya bagi khususnya yang ada di majelis taklim ini, ikuti beliau-beliau. Insya Allah engkau akan selamat mendadak. Jangan benci kepada cucu Rasulullah. Terakhir, ada satu cerita dijelaskan dalam kitab. Mungkin kalian jarang mendengar cerita ini. Dulu ada seorang syarifah, seorang anak cucu Rasulullah perempuan. Dia punya anak 2. Anaknya yatim, ini syarifah janda. Berhari-hari ini syarifah belum makan, belum minum. Dia tak punya tempat tinggal. Akhirnya dia berjalan, dia menyusuri kampung. Dia datang ke rumah seorang syekh, orang yang berilmu. Karena dia tahu, yang tahu keutamaannya habaib, yang tahu keutamaan syarifah, yang tahu keutamaan anak cucu Rasulullah, pasti orang yang mengerti ilmu agama. Datang dari rumah seorang syekh. Dia bilang, ya syekh, saya seorang syarifah, saya seorang janda, anak saya yatim. Saya sudah 3 hari 3 malam saya tidak makan. Bersediakah engkau memberi saya makan? Saya tidak minum, belum minum. Bersediakah engkau memberi saya minum? Saya berhari-hari belum istirahat. Bersediakah engkau memberi tempat tinggal sementara untuk saya istirahat? Apa kata Syekh tadi? Sambil menganggap remeh, dia berkata, apa buktinya kalau kamu syarifah? Apa buktinya kalau kamu adalah anak cucu Rasulullah SAW? Pergi kamu. Diusir oleh syekh tersebut. Seorang syarifah, dia keluar dari rumah syekh tersebut dengan perasaan yang tersakiti, dengan hati yang sakit, dengan perasaan yang kecewa, dengan berlinangan air mata. Seorang syarifah yang dalam tubuhnya mengalir darah manusia, yang di akhir nafasnya kedua bibirnya bergerak dengan 2 gerakan mengatakan ummati ummati. Seorang syarifah yang di dalam tubuhnya mengalir darah seorang manusia yang pagi, siang, sore, malam, kehujanan, kepanasan, berdakwah, berdarah, berkeringat, berdakwah demi mengenalkan Islam untuk umatnya. Seorang syarifah yang di dalam tubuhnya mengalir darah seorang manusia yang 3 hari 3 malam mengganjal perutnya dengan sebongkah batu kelaparan demi umatnya. Pergi syarifah tersebut dengan perasaan hati yang tersakiti, saudara-saudara. Akhirnya syarifah tersebut sampai di rumah seorang majusi, seorang penyembah api, seorang penyembah matahari. Ketika sampai, syarifah tersebut berkata sebagaimana perkataan yang dia sampaikan kepada seorang syekh tadi. Saya seorang syarifah, saya seorang cucu Rasulullah, cucu Nabi Muhammad. 3 hari 3 malam saya belum makan. Kata majusi, kamu cucunya Muhammad, nabinya orang Islam, rasulnya umat Islam, yang diagung-agungkan, yang sangat dihormati oleh umat Islam. Kamu cucunya. Mari silakan masuk. Masuk di syarifah, dimuliakan. Padahal ini orang majusi. Singkat cerita, malamnya seorang syekh tadi, dia bermimpi. Di dalam mimpinya ada sebuah sosok, yang dimana sosok yang ada di depannya ini membelakangi dia, tidak mau melihat dia. Sosok tersebut sedang menggiring orang-orang untuk masuk ke dalam surga. Ayo masuk, ayo masuk. Tiba-tiba Syekh berkata, siapa engkau? Orang yang di hadapan dia berkata, Ana Muhammad Rasulullah. Saya adalah Muhammad Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa orang-orang yang kamu suruh masuk ke dalam surga itu? Kata Rasulullah, mereka yang saya suruh masuk surga, mereka adalah umatku. Syekh tadi berkata, ya Rasulullah, aku juga umatmu. Tapi kenapa aku tidak engkau suruh masuk ke dalam surga sebagaimana mereka engkau giring ke dalam surga? Apa kata Rasulullah? Apa buktinya kalau engkau adalah umatku? Apakah engkau masih ingat kata-kata ini yang engkau lontarkan kepada anak cucuku yang membutuhkan pertolongan? Apa buktinya kalau engkau adalah umatku? Bangun ini Syekh tadi, dia langsung cari di syarifah. Dia cari sampai dapat rumahnya majusi.
Dia bilang, wahai orang Majusi, berikan syarifah itu kepada aku. Apapun yang kau minta, berapapun uang yang kau minta, akan saya kasih. Yang penting beri syarifah itu kepada aku. Apa kata Majusi? Tunggu dulu. Saksikanlah wahai Syekh, dengan berkat syarifah ini aku masuk ke dalam Islam. Dan aku bermimpi kakeknya Rasulullah menyediakan istana kepadaku kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya, semua yang hadir di sini mau jadi pembenci atau mau jadi pecinta? Jadi pembenci atau pecinta? Cintai para habaib, cintai para anak cucu Rasulullah, cintai juga para ulama, karena beliau-beliau adalah para pewaris keilmuan Rasulullah SAW, para penyambung lidah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan majelis serapanan yang ada di sini yang dipimpin oleh Ustaz Wildan, mudah-mudahan semua jamaah majelisnya tidak keluar dari majelis kecuali Allah ampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak. Semua hajat-hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat-hajat dunia, khususnya hajat-hajat akhirat. Semoga semua anak-anak bapak-bapak, anak-anaknya ibu-ibu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, alim dan alimah, abid dan abidah, zahid dan zahidah. Allah luaskan rezekinya, Allah permudah urusan dunia akhiratnya, Allah lancarkan semua urusan-urusannya. Amin amin rabbal alamin. Mudah-mudahan di dunia pada malam hari ini kita duduk berkumpul bersama orang soleh, berkumpul bersama para ulama. Kelak di akhirat kita bisa berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana syarifna wa karimna bi ru'yah sayyidina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana syarifna wa karimna bi ru'yah sayyidina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wasiat saya terakhir kepada seluruh hadirin, jangan lepas daripada aurat, jangan lepas daripada izin. Ya, kalau bisa, habis maghrib baca ratib haddad, habis isya baca ratib al-Abbas, sebelum subuh baca doa fajar, ba'da subuh baca wirdul latif, sebelum zuhur baca futuhatul arsyiyah, ba'da zuhur baca mafatihus sa'adah, kemudian wirid sakran, kemudian izin nawawi, kemudian izin khafi. Sebelum asar baca wirdul kabir, wirdul shaghir, Syekh Abu Bakar bin Salim. Ba'da asar baca ba'da asar baca izin bahar, izin nasr, Syekh Abdul Hasan Asyadili. Sebelum maghrib wirdul latif, ba'da maghrib ratib al-haddad. Begitu terus setiap hari, insyaallah akan Allah berikan rezeki yang luas, kemudian akan Allah jaga, ya. Akan Allah jaga, akan Allah berikan keamanan kepada kita semua. Itu adalah aurat wirid para habaib seperti tadi. Habis maghrib ratib haddad, habis isya ratib al-Abbas, sebelum subuh doa fajar, pada subuh wirdul latif, sebelum zuhur futuhatul arsyiyah, pada zuhur mafatihus sa'adah, izin nawawi, wirid sakran, doa fajr muqaddam. Sebelum asar wirdul kabir, wirdul shaghir, Syekh Abu Bakar bin Salim. Ba'da asar izin bahar, izin nasr, Syekh Abdul Hasan Asyadili. Sebelum maghrib wirdul latif. Begitu terus, dan ini kami jasahkan umum. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya juga berterima kasih kepada saudara-saudara saya dari Banser. Saya sudah lama ceramah dari jaga Banser. Terakhir saya ceramah dikawal sama Banser itu di Tangerang, waktu saya lagi di infus. Nah, saudara-saudara kita di Banser yang popong saya waktu itu sekitar 6 tahun lalu. Alhamdulillah sekarang dikawal dan dijaga oleh Banser. Mudah-mudahan semua Banser Allah permudah urusan dunia, bisa menjaga para ulama, bisa menjaga para kiai, bisa menjaga para habaib. Di akhirat Allah kumpulkan bersama para ulama, Allah kumpulkan bersama Rasulullah SAW. Amin amin rabbal alamin. Kita doakan juga guru kita Ustaz Wildan, Ustaz Lutfi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau-beliau. Allah kuatkan langkah kaki beliau dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengajar para santri-santrinya. Allah berikan keistiqomahan bisa memimpin kita semua menuju syafaat Rasulullah SAW. Amin
Amin ya rabbal alamin. Ini saja sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.